Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan saya senang sekali ini saat ini bisa mendampingi atau menemani sahabat sehat semuanya. Dan di episode kali ini kita akan coba membahas terkait dengan stroke. Di mana stroke sendiri adalah keadaan medis yang serius yang bisa menimpa siapa saja tanpa mengenal usia gitu. Dan di podcast ini kita juga akan coba untuk membahas apa itu stroke, kemudian detik-detik terjadinya stroke kapan, kemudian tanda-tandanya seperti apa, gejalanya seperti apa, kemudian tindakan dan juga harapan yang mungkin bisa kita berikan terkait dengan penyakit stroke ini. Dan pastikan para sahabat sehat menyimak ini sampai selesai ya. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe dan biar tidak ketinggalan untuk materi-materi yang lainnya. Dan juga like, share, dan komennya. Baik, sekarang ini telah hadir ya narasumber kita ini, narasumber yang luar biasa ini. Kami hadirkan khusus untuk para sahabat sehat ini ya. Seorang dokter spesialis ya. Beliau ini bekerjanya di saat ini adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga. Beliau cantik, masih muda, energik dan juga pintar. Mau tahu? Ini dia ya. Beliau adalah Dr. Susan Megawati Iya. Sibuea, spesialis neurologi. Betul. Iya. Iya. Bu Dokter, ini ke depan saya boleh panggil apa ini? Boleh dokter aja. Dokter, Bu Dokter ya. Bu Dokter Atau siapa? bebas lah. Dokter Susan aja. Bu Dokter Susan, Iya. baik. Bu Dokter Susan, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Baik, sehat. Bu Dokter Susan, terima kasih karena sudah berkenan hadir di studio narasi. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk ngobrol kita atau bincang-bincang kita, saya persilahkan Bu Dokter untuk menyapa sahabat sehat semuanya. Silakan, Dok. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat sehat semuanya. Saya Dr. Susan Megawati Sibuea, spesialis neurologi. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak. Salam kenal sahabat sehat semuanya. Iya, salam kenal juga ya. Dapat salam kenal dari dokter cantik ini suatu anugerah ya. Masih muda, pinter gitu ya. Gitu. Kita banyak belajar bareng hari ini lah ya. Iya, betul Dok. Apalagi yang akan kita bahas ini terkait dengan materi yang mungkin banyak ya kita jumpai di negara kita gitu ya terkait dengan stroke gitu nggih. Baik, menurut Bu Dokter Susan sendiri ini stroke ini secara umum gambarannya seperti apa ya, Dok ya? Jadi stroke itu kan sebenarnya sekarang jadi penyakit yang lumayan banyak ya, cukup populer lah gitu karena populer. Karena jumlahnya, prevalensinya itu banyak sekali sekarang. Banyak sekali di mana efek dari stroke-nya itu sendiri dia bukan penyakit yang sehari 2 hari bisa langsung sembuh seperti sedia kala rata-rata. Kecuali penanganannya tepat dan cepat. Gitu ya. Iya. Jadi berdasarkan prevalensi sendiri itu stroke itu merupakan penyebab kecacatan nomor 2 di dunia. Iya. Banyak ya berarti ya. Iya, betul. Karena dia itu biasanya kalau tidak ditangani dengan tepat itu bisa sampai lumpuhnya bertahan atau bicaranya pun tetap sulit walaupun sudah berbulan-bulan. Itu kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Artinya akan terjadi cacat permanen? Betul, bisa terjadi cacat permanen. Namun kalau dari awal itu gejalanya udah diketahui nih, udah, oh ini kok mengarahnya ke stroke ya. Makanya kita butuh edukasi ke semua orang ya, masyarakat umum. Karena kan stroke itu bisa kena ke siapa aja. Jadi kalau misalnya, oh ini kayaknya gejala stroke nih, langsung dibawa aja ke rumah sakit. Gitu ya. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit. Karena penanganannya cepat, tepat, itu kita bisa menurunkan resiko kecacatannya. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya dibiarin, itu bisa menyebabkan kematian juga. Gitu. Betul. Fatal ya itu ya. Artinya harus butuh respon yang cepat terkait dengan stroke ini ya. Kalau menemukan gejala harus segera gitu ya. Apalagi ini dikatakan Dokter Susan tadi nomor 2 dunia ya. Iya, betul. Artinya ini suatu hal yang sangat serius ini ya, Dok Iya, ya. sangat serius karena
secara gampangnya ya Mhm. kita bilang stroke itu yang terkena efek organnya itu ke otak. Oh, padahal? Padahal otak itu adalah organ yang mengatur semuanya. Ibaratnya seperti itu. Kita bisa bicara itu karena otak yang ngatur, kita bisa duduk karena otak yang ngatur, jalan karena otak yang ngatur. Nah, kalau misalnya otaknya kena, nah itu ada fungsi-fungsi tertentu, aktivitas kita yang terganggu. Itulah yang mungkin kalau kita bilang itu seperti kecacatan, karena ada disabilitas lah kita bilang. Begitu ya. Iya, Baik, betul. Dok. Artinya kata dokter Susan tadi ya, para sahabat sehat itu otaknya yang kena. Kalau Mhm. ibaratnya komputer ini CPU-nya ya, Betul, Dok ya. CPU-nya yang kena. Udah susah ya. Artinya sudah CPU yang kena udah wassalam ya, Iya, Dok ya. betul. Mau lempar biru atau ngerogoh kocek Kocek lebih dalam lagi. gitu Iya, ya. betul, makanya Gitu dari ya. awal langsung ditangani. Langsung ditangani. Betul. Baik, begitu ya para sahabat sehat ya. Kalau kita menjumpai ada gejala stroke ya, silahkan langsung aja cepat-cepat karena ini suatu hal yang sangat beresiko gitu ya terhadap kecacatan. Baik, itu yang secara umum ya, Dok ya, terkait dengan stroke sendiri. Kemudian secara epidemiolognya itu seperti apa, Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau secara epidemiologinya sendiri, kalau di Indonesia itu lumayan terjadi peningkatan lah, kita bilangnya. Karena di tahun 2013 itu sekitar 8,3% dari penduduk Indonesia itu terkena stroke. Itu tahun 2013. Tapi di tahun 2018, sekitar 5 tahun, evaluasinya 5 tahun, itu naik sampai 10,9%. Artinya tidak malah turun, malah Tidak justru malah turun, naik. betul. Kalau misalnya ditanya, kenapa bisa naik? Itu karena pengaruh dari lifestyle juga. Oh. Betul. Jadi kan stroke ini banyak penyebabnya nih. Banyak penyebabnya, terus juga dipengaruhi sama apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi, itu juga berpengaruh. Jadi mungkin ya karena hidup zaman sekarang itu banyak yang Serba mungkin instan. iya, serba instan, terus juga mungkin banyak yang lebih bekerjanya itu yang tidak kenal waktu, bisa sampai kurang istirahat, itu juga berpengaruh. Betul, Ya, berpengaruh. Itu artinya begitu ya, Dok ya. Karena memang pola hidup dan gaya hidup Betul. itu yang perlu Iya. direvisi ya. Betul. Karena dulu orang-orang banyak kena stroke itu pas usia tua ya. Iya, Usia tua. Sekarang umur 20-an pun bisa ada yang kena. Dan betul, jadi umur 20-an itu memang bukan berarti penyebabnya pasti sama dengan yang tua. Karena ada yang faktor genetik juga, ada faktor keturunan juga. Tapi juga ada yang karena yang memang sudah ada gangguan aliran darahnya karena lifestyle-nya juga gitu. Gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita punya keturunan yang memang resikonya ke sana, tapi gaya hidupnya baik, itu bisa dihindari. bisa dihindari. Bisa dihindari karena kita perlu yang namanya monitoring juga. Betul. Jadi kalau kita nih, dari keluarga nih udah banyak resikonya nih, gitu. Dari apalagi terutama kalau iya betul. Jadi yang keturunan langsung ya ayah, ibu atau kakaknya sudah ada seperti itu, dia resikonya lebih besar memang. Nah, itu yang perlu dilakukan buat orang-orang yang punya resiko keturunan dan genetik itu, dia harus memonitoring faktor resikonya. Jadi kalau misalnya nih, apa sih yang dimaksud dengan faktor resiko? Itu faktor yang bisa membuat seseorang itu lebih gampang terkena penyakitnya, gitu. Jadi misalnya punya agen gitu ya, betul, punya agen yang lebih mendorong dia untuk kena sakit lah gitu. Jadi kalau misalnya untuk stroke sendiri ada faktor resiko yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hampir sama seperti semua penyakit. Yang tidak bisa diubah itu kalau ada faktor genetik atau faktor keturunan. Itu kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita nggak bisa ganti orang tua nih misalnya gitu kan, nggak bisa. Tapi kalau yang bisa diubah itu dari lifestyle terutama. Ya. Betul. Jadi dari terutama ada penyakit-penyakit yang erat nih hubungannya sama stroke. Itu seperti hipertensi,
Betul, hipertensi, Iya. kemudian sakit gula ya, kalau Ya, orang gula bilang ya, ya, sakit gula, diabetes, mhm, kemudian juga kolesterol, mhm. itu juga sangat erat kaitannya dengan stroke ini. Aduh, Jadi yang bisa diubah yaitu mhm. si penyakit hipertensi, gula, dan juga kolesterolnya kita kontrol jangan sampai tinggi, gitu ibaratnya. Jadi yang kita kontrol tuh dari makanan, Mmm, kemudian dari stres juga, karena kan seperti stres. iya, karena hipertensi kan juga termasuk ya, Iya. bisa dari manajemen stresnya yang kurang Oh, baik, gitu. tensinya bisa naik juga, Mhm. kurang tidur juga bisa. Oh, Iya iya. betul, intinya Ini kurang suka istirahat. bergadang tuh para senjaka Sampai ini. pagi-pagi iya, makanya banyak anak muda juga bisa kena ya, Mhm. stroke ini, karena itu salah satunya, Oh, gitu. gitu. Jadi seperti itu ya para sahabat ya, Mhm. sudah disampaikan oleh dokter kita ya, dokter cantik kita ya. Gaya hidup dan pola hidup ini Iya, susah susah. agak-agak sudah hiper Dok, Iya, saya sendiri oke, gitu. hipertensi Tensi, ya, iya iya iya, betul, hipertensi. Jadi memang ini saya juga harus ini nih, harus mulai berpola menjaga. gitu. Baik, tadi dikatakan juga, seperti itu ya kondisinya, ngeri nih, ada beberapa faktor resiko yang mungkin bisa memperkuat terjadinya stroke itu sendiri. Mhm, Nah, secara, apa ya, Dok, sesungguhnya itu apa sih yang terjadi kepada mhm, tubuh kita saat kita kenapa kok bisa stroke iya, gitu loh? mhm, Sesungguhnya apa sih mhm, yang mhm, terjadi dengan tubuh kita gitu? mhm. Mungkin bisa dijelaskan, Dok? Oke. Mhm, Jadi sebenarnya stroke itu seperti yang kita sebutkan tadi ya, heeh, masalahnya itu ada di otak. tak, Iya, mhm, seperti CPU-nya lah gitu. mhm, Nah, kenapa otaknya kok bisa bermasalah? mhm, Nah, otak ini sama seperti organ lain. mhm. Jadi dia itu butuh nutrisi lah, Butuh nutrisi. butuh nutrisi Mhm, dan juga oksigen. mmm, Nah, siapa sih yang membawa nutrisi dan oksigen ini ke otak? mhm, Itu ada yang namanya pembuluh darah. pembuluh darah. Betul. Karena kan pembuluh darah itu fungsinya itu untuk bawa darah ke seluruh organ termasuk ke Mhm, otak, mmm, gitu. Nah, ketika ada penyebab-penyebab atau penyakit seperti tadi ya, hipertensi, mhm, penyakit gula, kemudian mhm, kolesterol, kemudian ada penyakit memang genetik kekentalan darahnya tinggi, itu aliran darah ke otaknya yang membawa nutrisi dan oksigen itu kurang, berkurang ya, berkurang. pasokannya berarti Pasokannya kurang. berkurang, betul. Kemudian Kemudian karena nutrisinya kurang, mhm, oksigennya kurang, lama-lama ibaratnya si organnya itu, "Kok saya nggak cukup nutrisinya?" Lama-lama kalau kita bilang, kurang kekuatan, kurang tenaga, lama-lama dia bisa mati jaringan mmm, otaknya. Betul, mengecil, bisa mati, kurang oksigen, lama-lama mengecil. Karena dia mhm, ibaratnya sudah mati nih, mhm, gitu. Nah, kalau misalnya si bagian otak itu sudah mati, mhm, nah, dia udah nggak bisa berfungsi untuk memerintahkan tubuh kita nih, karena kan fungsi mmm, otak tuh memerintahkan ya. betul betul Coba betul, angkat tangan, itu otak kita itu yang mhm, bekerja. mmm, Kalau misalnya di bagian otak yang mengatur gerakan itu fungsinya mati, mhm, nah itulah yang jadinya lumpuh, mmm, gitu. Bagian otak yang mengatur fungsi bicara itu yang kena stroke, bagian otaknya mati, kita jadi nggak bisa bicara, gitu. Ada yang kita bisa bicara tapi kita nggak bisa paham. mhm. Jadi ngomongnya kayak ngelantur, jadi ngomong asal tapi pemahamannya kurang. Itu tergantung dari bagian otak mana, gitu. Atau kalau kita sekarang kadang susah lupa itu apakah itu sebuah bagian dari itu, Oh, Dok? kalau lupa Mhm. memori itu sebenarnya banyak pengaruhnya ya, Oh Mbak, ya. gitu, Jadi mhm, nggak selalu karena stroke sih, gitu ya? Bisa tapi juga bisa. ya? Terutama nih di orang tua nih yang mungkin Mhm, sudah mulai lupa. mhm, Lupanya itu dalam artian bukan hanya meletakkan barang, nanti bisa lupa, eee, habis melakukan apa? habis melakukan apa, kemudian Ge jalan pulang, kayak gitu gitu. Bisa bisa misalnya dia gitu dibawa ya? pergi nih, biasanya kan Mhm, bisa pulang sendiri, mhm mhm, tapi dia malah lupa jalan pulang. jalan Nah, pulangnya kalau lupa. memori itu memang banyak sih faktornya, bukan hanya stroke, Mmm, tapi kalau untuk lansia, itu bisa karena faktor dari pengecilan otak, itu mhm, penyakit yang berbeda lagi. berbeda lagi ya? Betul, itu karena dipengaruhi usia memang. Mhm mhm.
Oh gitu ya. Mhm, Jadi terjadi kematian ya Dok ya, secara betul yang terjadi di otak kita sehingga tidak ada untuk, perintah betul, yang ya tinggal memerintahkan kemana. Misalnya ada yang sebagian tubuh kita yang sebelah kanan nggak bisa tiba-tiba nggak bisa nggak bisa gerak, digerakkan gitu ya. Oh gitu, betul, sesungguhnya yang terjadi itu ada seperti itu. mhm, Dan secara definisi Dok, iya. secara definisinya itu Kalau apa ya? untuk secara definisinya Mhm berarti kita rangkum mhm. menjadi stroke itu adalah gangguan saraf. Saraf ya. Gangguan saraf, karena di otak itu yang Mhm memerintahkan semuanya itu fungsi dari sarafnya. mhm Gangguan saraf yang mhm. terjadi karena adanya, gangguan pasokan aliran darah ke otak lah. Oh gitu ya, tadi yang seperti yang sudah Dokter Susan sebutkan tadi ya. Betul, jadi Mhm seperti rangkumannya itu. mhm Dan itu bukan karena penyebab lainnya, mhm. maksudnya beda dengan kalau misalnya tangannya patah itu kan karena terbentur nggak bisa digerakkan beda. Beda ya. Iya beda, itu karena trauma, tapi ini Mhm murni karena gangguan saraf di otak, yang mhm disebabkan gangguan aliran darahnya itu, mhm. gitu. Gitu. Nah penyebabnya itu yang tadi banyak macamnya. Iya betul. Tergantung siapa di mana gitu ya Iya Dok ya, dan betul, faktor resiko apa yang dia punyai, kan seperti itu. mhm, Jadi tadi dikatakan dokter juga bahwa, stroke ini kan ada beberapa jenis ya, mungkin bisa disebutkan Dok oke, jenis-jenis stroke itu macamnya apa saja gitu, mhm, biar para sahabat sehat iya. lebih paham. Jadi Heeh, ini sesuatu yang perlu diketahui juga nih mhm dengan untuk sahabat sehat dan semua masyarakat lah ya. Karena kan stroke itu sebenarnya ada 2, ada stroke yang tipenya sumbatan, jadi mhm pembuluh darahnya itu seperti selang terus mampet. mhm. Nah itu stroke, kita bilangnya stroke infak atau stroke sumbatan. Tapi ada juga yang pembuluh darahnya itu malah pecah, dia nggak Mmm, mampet. Jadi pembuluh darahnya rusak? pecah betul, rusak, karena dia pengaruh dari penyakit-penyakit tadi pembuluh darahnya bisa jadi rapuh. Jadi ketika tensinya naik, bagian dinding pembuluh darah yang rapuh itu bolong jadinya pecah gitu. Akibatnya Mhm aliran darahnya malah merembes keluar ibaratnya. mhm Nah, itu mhm. yang kita bilang dengan stroke perdarahan, gitu. Jadi ada karena stroke sumbatan, Sumbatan, ada ada juga juga karena perdarahan betul, ya, ada juga jenis stroke. perdarahan. Oh gitu ya. Nah, ini terapinya berbeda. Mhm Terapinya berbeda untuk terapi utamanya ya, definitifnya berbeda. Jadi kalau misalnya nih, eee, kita punya kenalan atau saudara yang kena stroke, mhm. kita nggak bisa tuh kalau saya sarankan ya, tidak bisa tuh langsung dikasih obat yang sama. Oh gitu. Betul, karena efek dari obatnya itu pun berbeda, karena yang satu untuk mengurangi sumbatan, melancarkan darahnya, Mhm. yang satu untuk menghentikan perdarahan malah. Kalau Mmm, dikasih obat yang makin melancarkan perdarahan, dia makin mhm. banyak darahnya jadinya. Gitu ya, jadi Betul perlu pengetahuan khusus loh para betul. sahabat ya, jangan asal ya, jangan asal sama, Iya "Oh betul ini tanteku kemarin kena stroke kasih betul. obat ini udah sembuh, saya kasih ah ini ya," belum tentu Belum tentu, ya Dok, betul itu loh sahabat sehat betul ya, jangan jangan asal ya Dok ya. betul. Dan sebagai Oke, keluarga sih, mhm kadang kan ada kontrol ke dokter ya, mhm ada mhm kontrol ke dokter atau ke dokternya yang berbeda. mhm Kalau dari saya menyarankan keluarga tetap harus tahu nih atau pasiennya sendiri mhm tetap harus tahu, mhm saya tuh riwayat stroke-nya stroke apa, mhm gitu. Karena untuk dokternya misalnya yang belum pernah ketemu pasiennya karena mhm pengobatan baru mhm, misalnya, berobat baru ke dokter yang lain, obatnya bisa sesuai dengan jenis stroke-nya, gitu. iya, Jadi betul. keluarga lebih baik dan menurut saya sangat bagus kalau keluarga atau pasiennya sendiri tahu, "Oh saya jenis stroke-nya sebelumnya ini Dok." Oke, Mhm. berarti dia peduli banget nih sama pengobatan dia yang bener seperti apa, gitu. Artinya keluarga harus selalu mendampingi ya, Dok. Betul Namanya stroke itu kan, beberapa bagian tubuh memang ada yang tidak berfungsi sehingga harus didampingi betul. Jadi betul, harus tahu betul ya untuk keluarganya, jenisnya dari stroke itu apa gitu ya, Dok, ya. betul, Nah itu dari jenis-jenisnya ya, Dok, ya. Terus kemudian kalau kita sudah terkena, Dok, mhm mungkin, orang awam kadang kan belum tahu ya, Dok, mhm ini stroke atau bukan sih? mhm. Tanda dan gejalanya itu, lebih ke arah yang seperti apa ya, Dok, ya? Oke, Mhm jadi kalau di Indonesia mhm sendiri dari Kementerian Kesehatan itu sudah pernah membuat slogan, namanya slogannya adalah "Segera
ke RS. Jadi sebenarnya itu singkatan ya. Singkatan. Itu singkatan Saya kira secara harfiah dong. Itu juga Segera benar. itu juga benar ya, Itu Dok, juga ya? benar. Jadi mungkin dibuat supaya gampang mengingat Oh ya, gitu, Mbak, ya. iya betul betul. Jadi kalau Mhm, dia se seperti singkatannya. mhm, Itu dari senyumnya. senyumnya Senyumnya itu dia apa, Dok? bisa asimetris. Oh, Jadi senyum asimetris itu bisa karena si otot wajahnya lumpuh, ibaratnya mmm, gitu. Jadi kan misalnya tuh banyak orang yang bilang, "Iya Dok, mulut saya miring nih, bibirnya susah ditarik yang sebelah," kayak gitu. gitu. Nah, itu kita mulai tanda-tanda nih, udah mulai curiga nih. Tapi ada yang perlu diperhatikan juga, Mhm, karena kan ada memang orang yang wajahnya memang nggak 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 sama simetris aja ya? ya, nggak Gitu, Dok? simetris. Ada? Ada. Kadang kan kita kalau senyum kan kadang ada yang memang lebih narik sebelah Oh gitu gitu, ya? karena kebiasaan. Jadi Kebiasaan. tapi nggak apa-apa, Mhm, itu tanda yang pertama. mhm. Senyumnya Betul, senyumnya jadi tidak simetris. asimetris, tidak simetris. Kemudian G-nya segera, itu G-nya itu gerakan. Gerakan. Gerakannya jadi lemah, bisa jadi lemah separuh atau jadi lemahnya itu di gerakan kepalanya atau gerakan kakinya, itu juga perlu diperhatikan. Mhm, Karena stroke ini sifatnya terlokalisir, mhm. area otak yang terkena itu kecuali struknya besar ya, itu biasanya cuman area tertentu otak, biasanya dia separuh. Jadi hanya sebelah kanan atau hanya sebelah kiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dua-duanya. Biasanya kalau pada stroke yang luas. Mmm, Jadi area otak yang terkena itu kanan dan kiri. Iya. mmm. Karena stroke itu fungsi otak itu dia bersifat menyilang. Oh gitu? Betul. Kalau yang kena kanan, Kalau otak yang kena kanan, yang lemah sebelah kiri. kiri. Oh Betul, kayak gitu ya? gitu. Betul. Makanya ya, Dok, ya kalau kita kadang suka apa ya, kram ya, Mhm. kadang itu dilawan ininya, lawan gerakannya itu Iya, bisa dengan bisa. sendirinya kram itu hilang. Iya, bisa Oh itu bisa, ya iya. baru Jadi tahu memang nih. fungsinya menyilang. Menyilang ya? Mhm, Betul, dari gerakannya. mhm, Karena kalau untuk stroke sendiri memang biasanya sebelah aja. mhm. Jadi bukan yang dua-duanya gitu. Gitu. Kemudian untuk ra-nya itu bicara. Oh bicara, Segera ra-nya bicara. bicara. Bicaranya pelo. Oh Kalau gitu. iya pelo. Kalau orang bilang mungkin cadel, kadang ada yang bilang, "Ih kok jadi cadel ya, celat ngomongnya." Asalnya enggak, Asalnya asalnya enggak, normal. asalnya normal, kayak Mhm, gitu. Jadi itu juga bisa kita, titeni nih, oh kayaknya udah mulai berubah nih cara bicaranya. mhm. Intinya itu ada kelemahan juga, kelemahan otot di lidah. Betul, Mmm, jadi kalau yang tadi senyumnya itu kelemahan otot wajah, jadi lumpuh separuh, mhm, kemudian G-nya gerakan itu kelemahan otot, tangan dan kaki, mhm, kalau ra-nya itu bicara berarti kelemahan otot lidah, karena kan kita bicara ini yang ngatur lidah kita. mhm, 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 Termasuk kalau misalnya makan, mhm, kadang kan jadi susah nih nelannya, sering tersedak atau mhm, ngences. Nah itu karena mmm, fungsi otot lidahnya berkurang, mhm, jadi lemes untuk mhm, ngatur makanan, untuk ngatur bicara, mhm, artikulasi itu terganggulah kita terganggu. bilangnya. Betul, itu segera. Seger. Ke-nya itu seperti yang Mbak bilang tadi ada kebas. Oh gitu ya? Tapi bedanya biasanya kebas kalau untuk stroke itu kan separuh juga. Oh gitu? Separuh, betul. Separuh itu misalnya sebelah kanan aja. Bisa yang kena tangan dan kaki kanan, atau hanya tangan aja yang lebih kerasa, atau Mhm. kaki aja yang lebih kerasa, Terus gitu. kalau kadang saya juga pernah, Dok, bangun tidur itu Mhm, kebas. kebas. Itu kenapa, Dok? Nah Apa jadi itu juga ada heeh. kaitannya dengan ini? Kalau kebas itu sama seperti memori tadi ya, Mbak. Jadi Mhm. banyak faktor yang mempengaruhi. Mmm, Itu bukan berarti, aduh bukan kalau berarti kebas langsung stroke nih, enggak saya juga. kira Tidak juga iya sih ya. juga. Karena Heeh, kalau misalnya kebas itu heeh, sebenarnya yang terkena selain saraf dari kepalanya bisa mhm, di saraf tangannya juga. mmm, Tangan atau kaki, iya tergantung iya, dari organ mana yang kerasa kebas ini. mhm, mhm, Bisa karena kita ketindihan lama mmm, atau dipakai aktivitas ngangkat barang lama, itu bisa jadi kebas juga, gitu. atau mungkin kurang vitamin tertentu Bisa bisa? bisa vitamin B12, B6, B1 itu juga bisa bikin gangguan dari sarafnya juga. Mmm, Mmm. gitu. Itu tadi segera, Mhm, Ke-nya ke RS, mhm, ke R-nya, kalau yang R-nya itu pandangannya rabun. Jadi kita ambil R-nya itu rabunnya, mmm, karena bisa di gangguan penglihatan juga. Jadi kayak kabur matanya, kayak mmm, gitu. Kemudian S-nya yang terakhir itu mhm, sakit kepala. mhm, Sakit kepala ini sendiri
Biasanya lebih dekat, lebih erat kaitannya dengan stroke yang perdarahan. Oh gitu. Biasanya ya, tapi bukan Pendarahan menutup ya. betul, tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang dengan stroke yang sumbatan juga ada sakit kepalanya gitu. Tapi biasanya lebih khas pada orang yang stroke-nya jenis perdarahan. Jadi pembuluh darahnya pecah, darahnya kan numpuk tuh, gumpalan darahnya di otak. Iya. Jadi ibaratnya ketambahan darah lah di kepalanya. Jadinya kan Cairan ya? betul. Itu gimana nanti di situ? Jadi darah itu kalau kecil itu bisa diserap sendiri oleh otak. Oh gitu. Jadi makanya tidak semua orang stroke yang ada gumpalan darahnya harus dioperasi, tidak semua. Gitu. Betul. Jadi bisa terserap sendiri karena memang kan fungsi ini darahnya juga ke otak juga, Iya, ada darah juga kan, Dok? Jadi memang ada mekanisme pertahanan tubuh sendiri yang darah itu nanti bisa hilang sendiri Oh terserap. gitu. Tapi kalau volumenya kecil, kalau jumlahnya kecil. Oh. Kalau kebanyakan, terlalu banyak, itu dia bahaya karena dia menekan fungsi otak yang lain-lain tuh. Kalau saking banyaknya ya. Karena kan kita bernafas pun yang ngatur otak. Yang kita takutkan kalau ketekan di Yang bagian otak pernafasan. yang mengatur pernafasan, nah itu kita bisa henti nafas kayak gitu. Gitu. Iya, itu salah satu yang menyebabkan kenapa sih orang stroke tuh bisa meninggal karena lokasinya bisa dekat dengan daerah yang mengatur pernafasan seperti itu. Gitu. Iya. Menarik sekali nih. Jadi saya terpesona ya sama Dokter Susan. Iya, jadi ya mungkin bukan ilmu ya, saya bilang pengetahuan ini tuh sebenarnya penting tapi mungkin masih belum banyak tersalurkan lah ya. Betul, makanya kita datang di sini, Dok. Betul. Salah satunya mengundang dokter nih. Betul, padahal sebenarnya yang perlu tahu di lapangan itu kan si pasiennya, keluarganya yang oh ini ada tanda-tandanya nih gitu. Nggak masalah kok diperiksakan ternyata bukan stroke, nggak masalah, itu jauh lebih bagus ya kalau menurut saya ya. Kita mencegah dulu resiko kemungkinan terburuknya, kita pastikan oh tidak terjadi ini. Kalau misalnya lebih ringan diagnosisnya daripada stroke ya sudah kita tangani gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Aduh takut dibilang berlebihan nih langsung ke rumah sakit karena kayak gini, nggak usah takut. Makanya itu kadang juga ini loh Dok, banyak kan juga masyarakat kita yang alasan takut datang ke rumah sakit tuh tahu nanti nggak jadi tahu penyakitnya, padahal salah juga ya karena memang penanganan yang dilakukan sejak dini bisa Betul. memperkecil ruas terjadi kerusakan yang lebih banyak kan, apalagi di otak itu tadi. Jadi gitu ya para sahabat sehat, jangan takut untuk periksa ke rumah sakit saat ada gejala-gejala yang sudah disebutkan seperti Dokter Susan tadi ya. Segera ke RS. Iya, segera ke RS. Jadi apa Dok yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan ketika memang sudah ada gejala itu gitu loh. Jadi sebenarnya seperti tadi pada prinsipnya semakin cepat ditangani semakin baik hasilnya. Kemudian jadi kalau di Indonesia sendiri sudah ditetapkan target ya, karena target itu tidak selalu terpenuhi ya. Jadi maksudnya target ketika ada gejala, ketahuan gejala, itu pasien harus segera dibawa ke rumah sakit dalam waktu 2 jam. Sebenarnya targetnya. Betul. Dalam waktu 2 jam itu sudah harus dibawa ke rumah sakit. Nah, sebenarnya sudah ada di kota-kota besar ya, terutama sudah ada integrasi lah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pasien, ada orang nih di rumahnya mengeluh seperti ini, yang dilakukan apa? Dia bisa menelpon ke rumah sakit untuk nanti dibawa ambulan. Jadi dijemput sama ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak harus seperti itu, bisa juga kita tahu langsung bawa aja. Karena kadang kan memang menunggu telepon lagi, menunggu ambulan lagi, lebih cepat kalau kita yang langsung berangkat. Apalagi ini dikatakan Dokter Susan harus kurang dari 2 jam. Ya, targetnya gitu sebaiknya kurang dari 2 jam. Makanya kenapa jadi 2 terbesar dunia ya Dok ya, karena memang keputusannya terlambat. Iya, gitu. karena ada yang mungkin tidak tahu atau udah tahu tapi pikir-mikir dulu gitu. Karena biaya juga. Karena mungkin keluarganya nggak ada yang bisa nemenin, yang nganter gitu. Banyak sih faktornya memang. Betul. Kemudian 2 jam sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian dalam waktu 2 jam berikutnya, paling tidak 2,5 jam itu, 2,5 jam berikutnya dia sudah harus ditangani di rumah sakit.
Nah, ditanganinya apa? Itu ditanganinya banyak sih. Jadi harus dilakukan pemeriksaan yang namanya CT scan dulu sebenarnya, seharusnya ya, paling baik. Nah, dari CT scan itu bisa ketahuan itu tadi jenis stroke-nya yang sumbatan atau yang perdarahan. Karena itu sebenarnya walaupun gejalanya seperti ini, kita nggak bisa meraba-raba nih, oh ini stroke-nya sumbatan, atau oh ini stroke-nya perdarahan, kita nggak bisa. Harus melalui CT scan dulu Betul. ya dok ya. Paling baik sebenarnya ada CT scan-nya. Karena ibaratnya kita nggak mau menerawang ini, oh kayaknya sakitnya ini, kayaknya jenis stroke-nya ini, kita kasih obat. Kan kasihan pasiennya ya. Gitu. Nanti malah bisa terjadi kerusakan di mana-mana. Betul. Kalau salah obatnya, efek samping obatnya soalnya berbeda, bertolak belakang, bisa memperburuk sakitnya. Jadi 2 jam dari rumah ke rumah sakit, 2,5 jam berikutnya di rumah sakit dia harusnya sudah ditangani. Setelah dilakukan CT scan, dikasih obat, tergantung jenis stroke-nya. Kalau jenis stroke-nya obat stroke yang sumbatan, kita kasih obat melancarkan pembuluh darahnya. Nanti kalau jenis obatnya itu mungkin nanti ya di rumah sakit ya. Kalau untuk jenis yang perdarahan, dikasih obat untuk menghentikan perdarahannya. Begitu. Gitu. Jadi seperti itu para sahabat sehat. 2 jam sebelum 2 jam harus sudah dibawa ke rumah sakit. Seperti itu supaya tertolong lebih ini ya dok ya, lebih baik lah. Tapi Seperti bukan berarti kalau lebih dari 2 jam atau lebih dari 4,5 jam gak usah dibawa, dia udah telat, nggak juga. Enggak juga ya. Tetap harus dibawa. Tetap harus. Kita akan tetap mengusahakan lah gitu betul, ya. betul. Jadi seperti itu para sahabat sehat. Terus gimana dok kalau kita sudah tahu gejalanya, terus kemudian kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau memang terjadi keterlambatan tadi ya, di beberapa kasus ini kan banyak sekali ya yang keputusannya itu terlambat sehingga terjadi dan berulang-ulang sehingga terjadi stroke yang akut. Nah, ini manajemennya seperti apa dok kalau sudah terjadi stroke yang akut ini? Jadi kalau misalnya nih target yang tadi 2 jam dan 2,5 jam, total 4,5 jam itu tidak tercapai, itu tetap dibawa ke rumah sakit, itu akan tetap diberikan terapi, tetap dilakukan CT scan, diberikan terapi, tapi jenis terapinya memang mungkin berbeda dengan yang 4,5 jam itu, gitu. Tetap diberikan terapi, targetnya adalah tidak memungkinkan si stroke-nya makin meluas. Gitu. Karena stroke itu bisa masih tetap berlanjut itu. Jadi dalam waktu 24 jam bahkan sampai seminggu, 7 hari itu proses perburukan stroke-nya atau yang kita bilang dengan stroke progresif itu masih bisa terjadi. Jadi langsung kita stop dengan kita kasih obat-obatannya. Obat-obatannya bukan cuma obat stroke-nya, tapi juga obat yang mempengaruhi faktor resikonya. Seperti tadi misalnya ada hipertensi, kita kasih obat tensinya. Ada sakit diabetes, kita kasih obat diabetesnya, dan lain-lain lah seperti itu. Gitu. Kemudian juga biasanya kalau yang stroke sumbatan itu kita bisa langsung program untuk fisioterapi. Betul. Jadi tergantung dia keluhannya apa. Kalau misalnya dia keluhannya tidak bisa bicara atau bicaranya pelo, kita speech terapi. Kita konsulkan ke dokter rehabilitasi medik. Nanti beliau yang memprogramkan. Kalau misalnya dia lumpuh separuh, kita juga konsulkan ke rehabilitasi medik. Nanti yang diterapi anggota geraknya. Seperti itu. Gitu ya dok. Terus ini dok, kalau misalnya kita ada teman saya ya, itu terkena serangan stroke gitu ya, gejala masih ini sih belum parah gitu dan bisa sembuh. Tetapi apakah gejala itu bisa berulang? Katanya kalau kedua kali itu misalnya kena lagi akan lebih parah, betul? Betul. Jadi serangan stroke kesekian itu biasanya hasilnya tidak lebih baik dari yang pertama. Jadi prognosisnya memang lebih buruk lah daripada serangan pertama, seperti itu. Kenapa bisa berulang? Memang bisa berulang karena ada faktor resikonya tadi yang belum terkontrol dengan baik biasanya. Oh gitu. Betul. Jadi misalnya nih orang dengan stroke riwayatnya hipertensi, tapi tensi saya udah bagus kok, terus nggak diminum obat tensinya. Padahal selama dia tidak minum dia juga tidak kontrol tuh tensinya. Jadi ternyata tinggi lagi tensinya. Nah itu pas hipertensinya menetap, tensinya naik lagi, itu proses stroke-nya bisa berulang lagi. Gitu. Betul. Artinya kalau kena hipertensi itu harus minum obat rutin ya dok ya? Minum obat rutin,
dan kontrol dari lifestyle-nya. Jadi termasuk tidur, makanan gitu. Karena tidak menutup kemungkinan memang ada orang-orang yang bisa kontrol lifestyle, hipertensinya jadi baik lagi gitu. Tidak tinggi lagi tensinya. Walaupun memang secara teori itu disarankan untuk tetap minum obat setiap hari seumur hidup. Tapi kan Seumur hidup seumur dong. hidup. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia sebenarnya tensinya nggak terlalu tinggi kok. Kerusakan pembuluh darahnya mungkin belum terlalu berat, tapi dia cukup dengan perubahan lifestyle itu bisa. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya saya pasien-pasien ada yang bilang, "Dok, tapi tensi saya sudah turun nih, sudah normal, bahkan kalau minum obat jadi rendah." Karena saya minum dari, kan ada juga yang percaya jus timun seperti itu. Kalau saya bilang, ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya memang dengan konsumsi sayur-sayuran dengan buah-buahan yang bagus itu bisa mengkontrol tensinya, tidak apa-apa gitu. Tapi harus tetap minum obat, Dok? Obat tensinya perlahan kita turunin dulu. Oh gitu. Iya. Tapi tetap dia sebaiknya tetap tensi sendiri ya. Jadi jangan sampai seperti silent gitu. Hipertensinya naik lagi tapi dia nggak tahu. Gitu. Baik, itu adalah manajemen yang mungkin bisa kita lakukan supaya tidak semakin berat stroke yang kita derita atau yang mungkin sahabat sehat alami seperti itu. Terus ini Dok, ada apa ya? Ada diagram periode emas terkait dengan stroke itu yang seperti apa ya, Dok ya? Iya, jadi kalau periode emasnya itu seperti yang tadi sih sebenarnya. Akut. Misalnya fase akut itu dia itu ketika kita memberikan obat-obatan itu. Jadi seperti fase stabilisasi lah kita Oh bilangnya. gitu. Betul. Obat-obatan, kemudian kontrol faktor resikonya, bukan cuma obat stroke-nya tapi obat faktor resikonya. Itu untuk fase akutnya ya. Kemudian itu biasanya sampai seminggu. Karena di fase seminggu itu bisa terjadi perburukan yang tadi. Masih bisa terjadi progresivitas tadi. Kemudian setelah fase akut itu ada namanya subakut. Subakut itu bisa sampai 6 bulan. Nah, di situ sebenarnya kita juga bisa mengejar untuk rehabilitasinya. Rehabilitasinya misalnya yang tadi bicaranya pelo atau ada lemah anggota gerak, itu kita rutin untuk fisioterapi. Karena otak itu ada namanya plastisitas. Jadi dia seperti anak kecil lagi nih. Semakin sering diajarin, semakin sering dilatih, dia fungsinya semakin bagus. Termasuk fungsi penyembuhannya itu. Betul. Jadi kita kejar di fase akut, kita stabilin dulu nih pasiennya. Jangan pas lagi akut-akutnya kita kasih banyak terapi yang malah dia makin capek, malah makin jelek ya kondisinya. Jadi sudah stabil dulu di fase akut, kemudian di fase subakut dia tetap kita fisioterapi, kita rutinin sampai 6 bulan itu. Setelah itu ada fase dia fase kronis lah kita bilangnya ya. Lebih dari 6 bulan itu fase kronis. Di situ kita mulai penyesuaian dari lingkungan. Jadi misalnya nih sudah rutin fisioterapi tapi udah bisa jalan nih pasiennya, tadinya lumpuh separuh udah bisa jalan tapi masih agak pincang gitu, atau masih sering goyang ya seperti mau jatuh. Nah, itu ada penyesuaian di lingkungan pasiennya. Misalnya di kamar mandi nanti kita pasang seperti pegangan di kamar mandi. Handrail ya, Iya. kayak hand apa ya, bener. pegangan yang Iya, benar kayak handrail yang kalau di rumah sakit kan biasanya ada. Itu untuk membantu pasiennya. Jadi untuk mengurangi risiko jatuh. Kemudian untuk misalnya dia udah sulit naik tangga, jadi rumahnya diatur untuk tidak banyak beraktivitas di lantai atas seperti itu. Jadi penyesuaian di lingkungan sekitar lah. itu lebih kepada treatment dan rehabilitasi ya, Dok ya. Seperti itu. Untuk fase lanjutnya lah. Fase lanjut. Jadi kalau terkait tadi Dok, perubahan gaya hidup itu yang seperti apa ini? Perubahan gaya hidup ya. Jadi kalau dia pertama kalau sudah terkena penyakit faktor resikonya, misalnya tadi sakit gula, kolesterol, kemudian hipertensi, itu 3 yang paling dekat ya. Tapi ada banyak penyakit lain juga yang bisa berpengaruh. Itu pertama harus dikontrol dengan obatnya. Obat dulu. Obat dulu. Kalau sudah terlanjur kena ya. Karena kalau misalnya kita perubahan lifestyle saja, kadang nggak cukup. Oh gitu. Betul. Jadi misalnya orang dengan gula, sakit diabetes, gulanya bisa sampai 400, 300. Terus dia bilang, saya udah nggak makan gula sama sekali, Dok.
tapi tetap itu fungsi dari pankreasnya, fungsi dari yang mengatur gulanya lah, sudah jelek lah ibaratnya kita bilang. Ya harus diperbaiki Harus dulu diperbaiki ya. dulu dengan obat. Gitu ya, Dok, ya. Betul. Jadi harus minum obat sampai terkontrol, kemudian dibantu dengan perubahan lifestyle-nya, gitu. Jadi tidak hanya lifestyle, tapi Betul. pertama langkahnya adalah perbaiki dulu yang rusak dengan Betul, dengan obat yang obat-obatan. sudah resepkan dokternya tentunya Betul. ya. Ya, jadi sakitnya apa disesuaikan dengan obatnya, intinya untuk mengkontrol penyakit faktor resikonya dulu, gitu. Kemudian dibantu dengan perubahan lifestyle-nya. Gitu. Menarik sekali ini sudah kita bahas tuntas semuanya ya dari apa itu stroke, tanda-tandanya seperti apa, terus tindakannya seperti apa gitu ya, Dok. Udah semua ya, Dok, ya? Sudah ya kayaknya sudah semuanya. Terus pengennya sih ngobrol lebih jauh lagi ya, Dok, ya, tapi karena memang waktu yang harus kita ini, mungkin ada closing statement, Dok, untuk bisa, diberikan ke para sahabat sehat di sana untuk menutup jumpa kita. Oke. Jadi buat sahabat sehat, kalau di kita di bagian saraf ya, bagian neurologi, itu kita ada sebutan time is brain. Time is brain. Jadi semakin sedikit waktu yang kita buang atau semakin banyak waktu yang kita simpan untuk pasien segera dibawa ke rumah sakit dan ditangani, itu fungsi otaknya akan semakin baik. Gitu. Jadi jangan menunda-nunda waktunya karena nanti bagian otaknya atau brain-nya itu bisa makin banyak daerahnya yang mengalami kerusakan. Jadi kalau orang bilang time is money, kalau di kita time is brain. Karena yang kita selamatkan adalah otak kita gitu, betul. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala dan tandanya nggak usah takut, dibawa aja ke rumah sakit, nggak usah ragu ini beneran nggak ya? Dan jangan takut juga kalau ternyata memang benar gitu. Karena mungkin banyak yang masih, aduh takut jadi ketahuan penyakitnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kalau tahu kita tangani. Karena kalau kita biarin, ya berarti penyakitnya tetap berlanjut. Malah sayang ya ibaratnya gitu. Sayang badan kita, sayang otak kita gitu. Kemudian stroke itu adalah kegawatan, jadi tetap harus ditangani dengan cepat, tapi juga mungkin penanganannya jangka panjang, nggak apa-apa juga, jangan langsung putus asa kalau sudah dibilang, oh memang benar ini stroke. Kita jalanin aja pengobatannya, karena di rumah sakit pun sekarang sudah banyak kok tersedia fasilitas untuk rehabilitasi, untuk konsultasi juga, seperti itu. Dan memang butuh kerjasama dari pasien, dari dokter, dan keluarga terutama ya, gitu. Baik, itu ya, time is brain. Iya, betul. Kalau kita time is money. Untuk stroke ini ada time is brain. Baik, terima kasih Bu Dr. Susan sudah mau berbagi ilmu terkait dengan stroke ini dan mungkin banyak ya ilmu yang bisa kita serap. Baik, para sahabat sehat, dengan berakhirnya closing statement dari Dr. Susan, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan juga Dr. Susan juga undur diri. Dan juga para kru yang bertugas pada hari ini juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.